Kandang sapi milik warga Gambiran ludes terbakar. Honda Brio tabrak tiang telepon hingga ringsek. Pengrajin dandang tradisional di tengah gerusan zaman. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, sebuah kandang sapi milik warga Wringinagung, Kecamatan Gambiran, ludes dilalap si jago merah pada Rabu dini hari. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di sekitar kandang. Pemirsa, kobaran api terlihat membumbung tinggi dari luar pagar saat api melahap satu kandang sapi milik Sumidi, warga Dusun Jatisari, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran pada Rabu dini hari, atau tepatnya pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke semua sisi bangunan. Sebagian bangunan yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan kayu juga tidak luput dari sambaran si jago merah. Tim pemadam kebakaran anggota kepolisian dibantu warga setempat bahu-membahu memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Mengingat lokasi kandang berada di pemukiman padat penduduk, tim gabungan terus berpacu dengan waktu untuk cepat memadamkan api. Kobaran api baru bisa dipadamkan berselang 1 jam atau pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat setelah petugas mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan 2 ekor ternak sapi berhasil diselamatkan oleh pemiliknya yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Menurut keterangan petugas pemadam kebakaran, api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berada di dekat kandang dan kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Ya, kalau kita lihat tadi ya dari arus pendek, Pak. Jadi ada bentangan kabel yang masuk ke bibir pintu, Pak, ya. Bibir pintu langsung masuk ke kandang sapi. Dari pemadam kebakaran. Satu unit. Satu unit ya. Tadi langsung ada telepon, kita berangkat. Sampai saat ini puing bekas kebakaran masih terlihat di lokasi kejadian. Pemilik berusaha menyelamatkan sisa material bangunan yang masih bisa dipakai untuk membuat kandang sementara bagi 2 ternak sapi miliknya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sebuah mobil Honda Brio mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Sasak Mayit, masuk Kecamatan Genteng pada Selasa dini hari. Diduga sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk hingga mobil yang dikendaranya oleng dan menabrak tiang telepon yang berada di pinggir jalan. Beruntung sopir beserta penumpang hanya mengalami luka-luka ringan. Pemirsa, beginilah kondisi Honda Brio warna putih bernomor polisi P1592WN usai mengalami kecelakaan tunggal pada Selasa dini hari di ruas Jalan Sasak Mayit, tepatnya masuk Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Bagian depan mobil yang disopiri M. Sofian warga asal Jember ini kondisinya rusak parah setelah menghantam tiang telepon di seberang jalan. Saking kerasnya benturan membuat tiang telepon nyaris tidak terbentuk, serta kondisi pembatas jembatan yang berada hanya beberapa meter dari tiang telepon juga ikut rusak dihantam mobil Honda Brio ini. Beruntung sopir beserta penumpang yang diketahui bernama Firia Gandhi, warga Genteng Wetan, berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Menurut Kanit Lantas Polsek Genteng Ibtu Nanang Wardana, saat dikonfirmasi via pesan singkat mengatakan, kecelakaan bermula saat Honda Brio melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan menuju utara hendak ke rumah saudaranya
yang berada di wilayah Karangsari usai melakukan perjalanan dari Jember. Saat memasuki jalur menikung, laju mobil tiba-tiba tidak terkendali, hingga akhirnya oleng dan menabrak tiang telepon beserta jembatan yang berada tepat di sebelah kiri. Penyebab kecelakaan diduga M. Sofyan mengemudi dalam keadaan mengantuk, sehingga tidak bisa mengkondisikan laku kendaraannya saat memasuki jalur menikung. Petugas pun langsung melakukan pertolongan kepada korban serta mengevakuasi kendaraan dari badan jalan. Akibat kecelakaan ini korban menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah, dan petugas sudah meminta keterangan dari kedua korban untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, di Desa Alian, Banyuwangi, Jawa Timur masih ada tempat usaha membuat peralatan rumah tangga, khususnya alat memasak dengan cara dipukul, seperti membuat dandang atau tempat memasak nasi, terbuat dari bahan aluminium yang secara tradisional masih dapat bertahan hingga saat ini. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Desa Alian, Banyuwangi, Jawa Timur, Anda akan menemukan usaha pembuatan peralatan rumah tangga dengan cara tradisional yang unik, yakni dengan cara dipukul. Dengan bahan baku dasar aluminium lembaran dengan ukuran ketebalan 1 hingga 1,5 mm dapat dijadikan aneka tempat menanak nasi dengan berbagai ukuran. Dari lembaran aluminium tersebut dapat dijadikan 8 panci ukuran sedang dan 18 panci ukuran kecil. Sementara untuk ukuran besar bisa dibuat 4 panci dan semuanya dibuat dengan cara dipukul. Memang tempat usaha yang berumur 30 tahun ini cukup berisik karena cara pembuatannya yang unik, yakni dengan pukulan. Usaha peralatan dapur yang berhasil diproduksi diantaranya berupa dandang, panci, dan alat dapur lainnya yang masih banyak peminatnya meskipun di masa pandemi. Banyak pembeli yang datang langsung ke tempat mereka, mulai dari Situbondo, Bali, bahkan dari Madura dan Lampung. Menurut salah satu pengrajin panci pukul yakni Mujiono, panci ini juga dipasarkan ke Pasar Rogo Jambi dan pasar peralatan rumah tangga yakni di Kalibaru. Aluminium. Sehari bisa selesai berapa, Pak? 8. Kalau yang segini-segini. Kalau yang besar-besar ini dapat 4. Kalau ini pemasarannya di mana sih, Pak? Pemasarannya itu di Pasar Kalibaru, di Pasar Rogo Jambi. Masih di Banyuwangi ya, Banyuwangi juga. Pernah dipasarkan di luar, Pak? Di luar ya banyak orang-orang yang dari Bali, dari Situbondo ngambil barang ke sini. Untuk harga jual panci pukul ini mulai dari harga ukuran terkecil Rp45.000 hingga ukuran besar Rp200.000. Usaha pembuatan peralatan dapur dari aluminium tradisional ini masih tetap bertahan dan masih banyak peminatnya di tengah berkembangnya industri peralatan dapur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.